Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di perkuliahan digital marketing. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai search engine atau mesin pencari. Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan mesin pencari karena setiap hari kita mungkin menggunakan Google untuk menemukan informasi yang kita butuhkan. Lalu mengapa kita perlu membahas mengenai mesin pencari? Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah melihat statistik kunjungan website di Indonesia, dan yang terbanyak adalah google.com, yang merupakan mesin pencari. Google.com mendapatkan kunjungan setiap bulannya mencapai 1,6 miliar dengan waktu perkunjungan 8 menit. Itu membuatnya menjadi situs yang paling banyak dikunjungi, sehingga itu juga berpotensi menghadirkan traffic atau kunjungan yang paling besar. Sampai saat ini memang search engine adalah sumber kunjungan yang paling besar bagi website-website di internet. Nah, ini alasan yang kedua, kenapa Google? Ya, sebenarnya ada banyak mesin-mesin pencari internet di luar sana, ada Yahoo, ada Bing, ada Baidu, ada Yandex, dan lain sebagainya. Ada banyak produk di luar sana, tapi mengapa Google? Itu karena Google adalah mesin pencari yang paling populer di seluruh dunia hingga hari ini. Dia menguasai 90% pangsa pasar. Ya, artinya pengguna Google adalah yang paling banyak. Lalu sampai sini, apakah kita sudah mengetahui bagaimana mesin pencari bekerja? Ya, mesin pencari bekerja dengan cara pertama, crawler atau perayap web mengunjungi website di seluruh dunia, kemudian untuk mengumpulkan informasi dari miliaran halaman web di luar sana. Atau ada cara yang kedua, yaitu pemilik web yang mengirimkan informasi halaman webnya kepada mesin pencari. Selanjutnya, setelah website-website yang dikunjungi itu telah dikumpulkan informasinya disimpan dan ditata sedemikian rupa di indeks. Kalau Google ya berarti di indeks Google. Ya, indeks itu adalah sebuah database besar yang disimpan di server mesin pencari. Lalu yang ketiga, ketika kita melakukan pencarian dengan mengetikkan kata kunci tertentu pada halaman pencarian, mesin yang akan memberikan informasi paling relevan berdasarkan kata kunci dan beberapa faktor yang lain. Jadi intinya pertama, mesin pencari itu mengumpulkan informasi mengenai website, kemudian ditata dalam sebuah indeks, lalu ketika ada pengguna yang ingin mencari menggunakan keyword tertentu atau kata kunci tertentu, mesin pencari yang akan menampilkan hasilnya. Nanti untuk penjelasan lebih rinci bisa dibaca di link yang tercantum pada slide itu. Jadi Google untuk developer itu memberikan penjelasan yang lengkap mengenai search engine. Nah, selanjutnya nanti akan ada beberapa istilah yang umum digunakan pada topik-topik mesin pencari. Salah satunya tadi yang sudah kita baca istilah crawler. Crawler ini sering juga disebut spider atau robot atau bot. Robot ini adalah program yang dirancang untuk secara otomatis menjelajahi internet dengan tujuan mengindeks sebanyak mungkin situs web dan dokumen web terkait untuk dimasukkan ke database mesin pencari. Jadi, yang mendatangi website-website untuk mencari informasi itu bukan manusia, karena tidak mungkin manusia mengunjungi website kemudian mencatat itu semua. Sehingga mesin pencari mempunyai program khusus yang dijalankan untuk mendata informasi dalam website-website. Kemudian data-data itu dikumpulkan. Dan dokumen-dokumen yang dikumpulkan itu tidak hanya website saja, tapi kita pasti sering juga mencari gambar atau video di mesin pencari. Nah, itu juga termasuk yang dikumpulkan oleh robot. Selanjutnya, indeks.
Setelah robot tadi mengunjungi website-website, dia kemudian mengumpulkan datanya, kemudian diolah dan disimpan untuk tujuan memfasilitasi pengambilan informasi yang cepat dan akurat. Nah, setelah datanya tadi terkumpul, itu kemudian harus dibuat sebuah database supaya dapat dengan mudah dicari. Nah, Google sendiri memiliki indeks yang berisi halaman web dan berukuran lebih dari 100 juta GB. Banyak sekali datanya yang sudah dikumpulkan. Karena di internet itu tidak ada direktori yang mendata semua web ya. Jadi masing-masing pencari itu harus menemukan sendiri informasi-informasi itu dan mengelolanya sendiri. Nah, selanjutnya the search or query interface. Nah, ini halaman yang pasti sering kita kunjungi, sering kita lihat ya. Kita pasti kalau mau mencari sesuatu kan bertemu halaman ini. Dan ini adalah antarmuka pencarian atau sering disebut query. Nah, halaman inilah yang menghubungkan kita sebagai pengguna pada mesin pencari. Ketika kita memasukkan kata kunci, kemudian kita perintahkan untuk melakukan penelusuran, mesin akan mencarikan hasil terbaik yang berkaitan dengan kata kunci tersebut. Nah, setelah kita memasukkan kata kunci, ada algoritma yang bekerja. Apa itu algoritma? Algoritma adalah program yang melakukan penghitungan, pembobotan, dan penalaran otomatis untuk menentukan peringkat hasil pencarian dalam waktu yang singkat. Jadi ketika kita melakukan pencarian, mesin pencari itu akan memberikan hasil yang paling relevan dengan kata kunci yang kita berikan. Itu tetapi harus tetap diurutkan dari yang paling atas, itu yang dianggap paling bagus, paling relevan dengan kata kunci kita, dan situasi-situasi kontekstual lainnya. Nah, semakin ke bawah adalah hasil yang semakin, ya bisa dibilang lebih jauh. Nah, artinya ada banyak hal yang dilihat oleh algoritma ini. Ada beberapa faktor yang dilihat. Beberapa di antaranya yaitu kata kunci yang kita masukkan dalam query, apakah itu terdapat dalam website. Kemudian apakah relevan dan kira-kira website yang ditampilkan itu berguna enggak atau sesuai enggak. Misalnya kita kalau hanya memasukkan kata kunci baju nanti akan muncul berbagai macam bentuk baju. Tapi kalau kita memasukkan lebih spesifik, misal baju bola, itu nanti Google juga akan menyesuaikan hasil pencariannya. Nah, ada beberapa yang lain termasuk keahlian dari sumber websitenya. Kemudian sekarang juga ada penyesuaian terhadap setelan-setelan pada browser kita termasuk lokasi kita. Jadi Google misalnya kita mencari produk tertentu, dia akan mengarahkan pada toko-toko yang paling dekat misalnya atau bisnis-bisnis yang paling dekat. Kemudian bobot yang diterapkan ke setiap faktor itu bervariasi. Jadi misalnya kebaruan konten itu nilainya akan lebih besar ketika pengguna mencari tentang berita terkini. Nah, kalau misalnya kita mencari referensi-referensi yang lebih lama, nah mungkin kebaruan konten itu tidak menjadi pertimbangan. Kalau misalnya hanya mencari pengertian kata tertentu misalnya, itu mungkin website-website lama tapi bobot penilaiannya yang lebih besar adalah pada validitas atau pada kebenaran datanya. Nah, algoritma mesin pencari ini juga terus berubah dan berkembang. Itu ditujukan untuk memberikan hasil yang terbaik. Nah, ini juga mengakibatkan pada peringkat hasil pencarian yang akan selalu berubah. Mungkin saat ini ketika kita memasukkan kata kunci tertentu, ada website yang peringkatnya di atas. Tapi nanti mungkin di masa depan ketika kita cari lagi, itu website yang kita temukan tadi tidak berada di atas lagi karena tidak pernah update atau tidak memberikan informasi yang terbaru begitu misalnya. Selanjutnya ada istilah Search Engine Result Page atau SERP. Nah, ini hasil
pencarian atau halaman hasil pencarian. Ini yang kita lihat ketika setelah memencet penelusuran atau telusuri atau search gitu. Nah, Google tidak hanya menampilkan konten website saja, tapi juga ada konten gambar, video, berita, lokasi atau maps, kemudian ada juga hasil-hasil berupa buku. Kemudian kalau kita misalnya mencari lokasi itu akan ada hasil penerbangan menuju tujuan tersebut, mengenai keuangan, produk juga. Kalau kita mencari produk juga pasti akan muncul. Jadi saat ini Google memberikan hasil yang lebih variatif dibandingkan hanya informasi website saja. Termasuk sekarang juga yang banyak itu mencari lowongan pekerjaan juga bisa di Google. Nah, ini contoh search engine result page atau halaman hasil pencarian untuk kata kunci produk. Nah, di halaman pencarian ini ada beberapa jenis yang ditampilkan. Kita lihat di slide itu ada paid, ada organic, dan ada knowledge graph. Yang paid ini adalah hasil berbayar. Jadi hasil berbayar ini kenapa muncul di situ? Karena ada pengiklan yang ingin menampilkan kontennya di bagian paling atas dengan membayar biaya ads atau biaya iklan ke Google. Nah, ini biasanya ditampilkan di bagian atas dengan tujuan supaya mendapat kunjungan yang tinggi. Kemudian nanti kalau hasil organik itu hasil yang asli, yang alami, yang tanpa membayar itu akan tampil setelahnya. Lalu di sebelah kanan itu ada kolom knowledge graph atau informasi ya. Ini untuk pengetahuan saja, biasanya website-website yang berisi mengenai informasi mengenai kata kunci tersebut. Yang sering banget muncul biasanya Wikipedia sih. Untuk pemeringkatan tadi, misalnya di sini nih ada urut-urutan ya. Nomor 1 itu produk misalnya. Nomor 2 misalnya ada website yang membahas mengenai produk tersebut atau review atau artikel-artikel lain. Nah, itu semua di ranking berdasarkan algoritma tadi. Nah, algoritma ini juga ada beberapa hal yang diperhitungkan. Nah, salah satu faktornya adalah faktor internal. Faktor peringkat internal ini dinilai berdasarkan informasi dari dalam situs web kita. Nah, jadi ini tergantung kita. Kita bisa mengendalikan secara langsung dengan cara ketika kita mengembangkan web, kita mengikuti ketentuan Google. Ada 2 jenis faktor peringkat internal ini, yaitu faktor peringkat di halaman webnya. Di satu halaman itu, misalnya kita punya satu halaman artikel, nah di halaman itu kita isi kontennya dan struktur-struktur webnya itu sesuai dengan ketentuan Google. Dan juga ada faktor peringkat di situsnya atau di level domain, di level alamatnya. Nah, ini beberapa contohnya. Salah satu yang menentukan itu adalah kata kunci. Jadi, website kita itu harus mengandung kata kunci yang kita targetkan. Misalnya, website kita menjual baju. Ya, artinya di website kita itu harus mengandung kata-kata baju. Atau baju bola misalnya. Atau celana jeans. Itu kata-katanya harus ada di website kita. Nah, di bagian mana? Nah, itu ada di dalam tag title, atau tag title ini dalam struktur website itu kita lihat sebagai judul. Judul yang tampil di bagian atas atau yang dicetak besar dan tebal itu. Kemudian pada URL, nanti kita akan cari tahu lebih lanjut ketika implementasi. Kemudian di deskripsi, heading ini juga subjudul, judul itu termasuk di tag heading. Kemudian seberapa mendekati kata kunci yang ada pada website kita dengan kata kunci yang dicari oleh pengguna. Ada juga faktor di link atau tautan-tautan di dalam website kita. Artinya kita
mengambil referensi dari website lain, itu juga termasuk dinilai. Usia halaman web dan ukuran halaman web. Jadi Google juga mengukur itu tadi, usia halaman web, seberapa sering update atau update terakhirnya kapan. Atau ukuran halaman web juga. Nah, kemudian di sisi domain itu ada kata kunci nama domain. Apakah domain kita itu ada kata kuncinya, misalnya ini banyak dimanfaatkan dengan cara domain yang sangat mendekati kata kunci. Misalnya kita jualan pecel, ya langsung ditulis di websitenya itu misalnya pecelenak.com. Itu ada juga yang berusaha seperti itu untuk membuat internal ranking faktornya tinggi. Kemudian pencocokan kata kunci yang tepat. Nah, yang selanjutnya ada faktor eksternal juga. Nah, faktor eksternal ini yang nantinya bisa jadi ada di luar dokumen website kita. Yang pertama, tautan eksternal. Kemudian masalah user experience atau pengalaman pengguna ketika menggunakan website kita. Ada tentang headline, ada konten, ada page speed, ada SSL, dan mobile first. Apa itu? Kita akan bahas. Yang pertama mengenai tautan eksternal atau external link. Nah, ini adalah link yang mengarah ke target di luar domain. Maksudnya kita menggunakan referensi website lain, sehingga kita membuat ada link di website kita yang mengarah keluar website kita sendiri. Jadi mengarahkan pengguna untuk misalnya kita membahas mengenai topik tertentu, kemudian kita mereferensikan artikel lain yang websitenya itu terpercaya. Nah, itu akan jadi pembobotan juga. Nah, kemudian link yang dibuat ketika satu situs menautkan ke web lain itu akan disebut backlink. Nah, backlink ini juga menjadi penilaian oleh Google untuk menentukan ranking. Selanjutnya, nah ini yang faktor eksternal, faktor pengalaman pengguna. Jadi, Google itu juga menilai website berdasarkan bagaimana pengalaman pengguna ketika mengunjungi website kita. Itu nanti ada beberapa parameter yang bisa diukur oleh Google yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Tapi intinya, Google ini berfokus memberikan hasil yang paling berguna bagi penggunanya. Nah, untuk itulah dia menilai pengalaman pengguna itu penting. Nah, beberapa di antaranya headline atau snippet. Nah, headline atau snippet kita pasti ketika melakukan pencarian dengan Google, kemudian muncul hasilnya, kita pasti akan membaca headline atau snippet. Itu adalah link yang paling besar di hasil pencarian. Nah, biasanya user itu tertarik dengan judul yang tidak monoton atau paling tidak menggambarkan isi dari web tersebut. Nah, ketika website kita muncul pada pencarian dan mendapatkan klik yang banyak karena judul kita menarik, nah website kita akan mendapatkan nilai baik karena Google menganggap bahwa website kita itu berguna bagi pengguna. Jadi ketika pengguna melihat judul website kita kok kelihatannya menarik, dia kan pasti akan mengeklik itu. Selanjutnya konten. Headline atau snippet tadi itu berfungsi untuk menggiring, memicu kunjungan ya. Jadi itu untuk pertama kali supaya pengguna tertarik dengan website kita. Nah, itu ketika melihat judul. Selanjutnya, konten akan menentukan pengguna cocok dengan isi website kita. Apa yang terjadi jika konten tidak sesuai dengan judulnya? Misalnya, karena isinya benar-benar nggak relevan, itu namanya clickbait ya. Atau bahasanya amburadul, bahasanya nggak jelas. Artikelnya tidak enak dibaca, mungkin terlalu panjang atau terlalu singkat tapi tidak memberikan penjelasan yang cukup. Atau sumber berita yang dituliskan atau sumber artikelnya tidak valid.
Nah, pengguna pasti akan meninggalkan website tersebut. Nah, kalau pengguna cepat-cepat meninggalkan sebuah website, itu juga nilai yang buruk untuk sebuah website. Kemudian, penilaian selanjutnya adalah page speed atau kecepatan memuat halaman. Nah, saat ini pengguna itu kan sangat ingin mendapatkan informasi dengan cepat. Makanya, jika judul sudah menarik, konten bagus nih, tapi loading lama. Kita mau membuka website itu tidak terbuka dengan cepat. Gitu. Akhirnya dengan begitu biasanya pengguna akan ganti atau close, kemudian melakukan pencarian yang lain. Itu membuat kita melepaskan kesempatan. Kemudian yang selanjutnya mobile first. Ya, judul menarik, konten bagus, loading cepat. Tapi ketika dibuka di HP, tampilannya ambiar. Misalnya fontnya terlalu kecil, atau banyak konten yang tidak bisa terlihat karena terbuka, kan mungkin ada yang begitu. Nah, itu juga membuat pengalaman pengguna kurang baik. Nah, mengapa mobile first ini penting? Mobile first dianggap penting bagi Google karena ini, pengguna internet di Indonesia itu paling banyak mengakses menggunakan perangkat mobile atau handphone, sehingga desain website yang mobile first itu lebih diunggulkan. Nah, ini yang faktor terakhir, SSL atau secure layer ya, atau lapisan pengaman. Ini untuk koneksi internet, jadi sertifikat keamanan yang dipasang pada sebuah website. Keamanan lalu lintas itu juga concern yang cukup penting bagi Google. Ini juga untuk meningkatkan kenyamanan pengguna. Misalnya sebuah website juga mengaplikasikan transaksi, itu akan lebih aman dengan sertifikat ini. Bahkan saat ini misalnya sebuah website tidak menggunakan sertifikat keamanan, itu ketika kita membukanya dalam browser akan muncul peringatan bahwa situs yang Anda kunjungi tidak aman. Nah, inilah maka pentingnya SSL. Ini bisa di-set di website kita. Tandanya sebuah website menggunakan SSL yaitu di depannya ada HTTPS. Ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.